Di sudut kota gurun yang panasnya bikin sendal meleleh, ada satu aroma yang melawan angin pasir. Bukan aroma kebab, bukan aroma kopi Arab, tapi aroma cabai yang nyegrek sampai mata bikin berair. Itu adalah aroma seblak jeletot. Dan di balik wajan besar yang selalu berasap, itu berdiri seorang wanita muda bernama Maya. Maya cantik, tapi bukan cantik yang dibuat-buat. Rambutnya selalu diikat sederhana. Ia memakai tank top merah menyala, katanya biar sesuai sama pedasnya. Bawahannya kain batik khas Indonesia yang kontras dengan suasana gurun. Senyumnya ramah, hangat, seolah-olah hidup tak pernah berat. Padahal hidupnya berat. Ia janda dan ia punya 5 anak. Anak-anaknya sering ikut ke gerobak. Yang paling kecil biasa ia gendong sambil tetap mengaduk seblak. Tangan kanan pegang spatula, tangan kiri pegang masa depan. Pedasnya mau berapa ya? Tanya Maya pada pelanggan. Awalnya banyak orang yang ragu, ini makanan apa? Kok warna merahnya semua? Kenapa baunya galak sekali? Maya hanya tertawa. Kalau nggak pedas bukan seblak namanya. Lalu mereka mencoba satu suapan, lalu diam, lalu tambah. Seblak Maya bukan cuma pedas, ada rasa rumah di dalamnya, ada rasa perjuangan, ada rasa ibu yang tak pernah menyerah. Suatu sore menjelang maghrib, 2 pemuda tampan berhenti di depan gerobaknya. Wajah mereka mirip, cara berdiri juga mereka tegap. Pakaiannya sederhana, tapi aura mereka berbeda. Mereka menatap wajan yang berasap. Itu yang viral ya? Tanya yang satu. Katanya bikin orang menangis, jawab yang lain. Maya tersenyum. Nangis karena pedas atau karena rindu rumah, saya nggak tahu. Kedua pemuda itu tertawa kecil, mereka mencicipi. Dan seperti pelanggan lain, mereka terdiam. Yang satu langsung batuk kecil, yang satunya lagi menahan air mata, tapi tetap tersenyum. Pedasnya gila, katanya yang cerewet. Tapi kok enak, tambah yang lebih tenang. Maya mengangkat alis, kalau nggak enak, saya udah pulang kampung dari dulu. Anak-anak Maya berdiri di belakang. Salah satu dari mereka berbisik polos. Om, kuat nggak? Kedua pemuda itu saling pandang. Tantangan kecil muncul. Tambah 1 porsi, kata yang tenang. Pedasnya maksimal, tambah yang pedas. Maya terkekeh. Kalau nanti kepedasan, jangan salahkan seblak ya. Malam itu, angin gurun membawa aroma cabai lebih jauh dari biasanya. Orang-orang mulai menoleh, beberapa penasaran, beberapa ikut memesan. Maya belum tahu bahwa 2 pemuda yang baru saja kepedasan di depan gerobaknya itu bukan pemuda biasa. Dan bahwa seblak jeletot yang ia masak dengan tangan penuh perjuangan baru saja membuka pintu cerita yang akan bikin satu istana panas. Sejak malam itu, gerobak Maya malam selalu ramai. Tapi bukan karena pedasnya. 2 pemuda yang datang sore itu ternyata bukan orang biasa. Nama mereka Amir dan Zaid, kakak beradik, pangeran muda dari keluarga bangsawan setempat. Awalnya mereka datang bersama, duduk berdampingan di bangku plastik kecil yang agak goyang. Amir lebih tenang, Zaid lebih cerewet. Mbak, pedasnya kemarin kurang, kata Amir dengan wajah serius. Zaid langsung protes. Kurang apanya? Kamu itu sok kuat. Maya tertawa sambil mengaduk wajan. Kalian ini datang buat makanan atau buat debat? Anak-anak Maya berdiri di belakang gerobak. Yang paling kecil masih digendong. Anak kedua berbisik ke kakaknya. Yang cerewet itu kepedesan kemarin. Z pura-pura tak dengar. Pedas itu seni, harus dinikmati. Sejak saat itu, mereka datang hampir setiap hari. Kadang bersama, kadang bergantian. Kalau Amir datang duluan, Z muncul belakangan dengan alasan lewat sini aja, padahal rumahnya arah lain. Perhatian mereka pelan-pelan berubah, bukan cuma ke seblaknya, tapi ke Maya. Mereka bertanya tentang hidupnya, tentang anaknya, tentang kenapa ia merantau sendirian. Saat tahu Maya punya 5 anak, keduanya terdiam cukup lama. Zaid paling dulu bicara, hebat banget. Amir menatap Maya dengan lebih dalam. Berarti kamu kuat. Maya hanya tersenyum. Kalau nggak kuat, anak-anak saya makan apa? Sejak hari itu, sikap mereka berubah. Amir sering membantu mengangkat galon air. Zaid suka membagikan kursi ke pelanggan lain. Mereka jadi protektif. Kalau ada pelanggan terlalu lama bicara dengan Maya, Amir berdiri sedikit lebih dekat. Kalau ada yang menggoda berlebihan, Zaid langsung menyala. Seblak pedasnya bukan orangnya. Maya mulai menyadari sesuatu. Ada persaingan kecil di antara mereka. Suatu sore, Amir datang sendirian.
Ia membawa mainan kecil untuk anak Maya yang paling kecil. Tak lama kemudian, Z muncul. Melihat mainan itu, ia langsung berkata, "Oh, sudah mulai bawa hadiah ya?" Amir, tenang saja, cuma perhatian. Z membalas cepat. Perhatian gak usah pakai strategi. Maya mengangkat spatula. Kalau mau berantem, jangan dekat wajan, nanti tambah pedes. Anak-anaknya malah tertawa. Cemburu itu makin terasa, tapi masih dibungkus candaan. Kadang Amir sengaja datang lebih pagi, kadang Z sengaja duduk lebih lama. Keduanya berusaha menunjukkan siapa yang paling cocok. Namun Maya tetap sama. Tetap fokus memasak, tetap fokus ke anak-anaknya. Suatu malam, saat pelanggan mulai sepi, Amir berkata pelan, "Maya, kalau suatu hari aku serius, kau akan dengar." Z yang berdiri aja langsung menyaut, "Aku juga serius." Maya berhenti mengaduk, menatap mereka satu persatu. "Kalian ini pangeran," katanya pelan. "Aku cuma penjual seblak." Amir tersenyum tipis. "Seblakmu lebih berani dari banyak yang orang di istana." Z menambahkan, "Dan kami gak takut pedas." Maya tertawa kecil, "Tapi kalian belum tahu, pedas hidupku lebih dari cabai ini." Dan tanpa mereka sadari, api kecil cemburu itu sebentar lagi akan membesar dan bikin satu istana ikut panas. Kalau biasanya yang bikin istana panas itu politik, kali ini yang bikin panas seblak. Kabar tentang dua pangeran yang sering nongkrong di gerobak penjual seblak akhirnya sampai ke telinga keluarga kerajaan. Awalnya cuma gosip kecil, lalu jadi laporan resmi. Yang mulia, kedua pangeran terlihat hampir setiap hari di pasar. Ya, di gerobak seblak, ruang rapat istana sempat hening. "Seblak itu apa?" tanya salah satu penasihat. "Sejenis makanan pedas yang mulia. Pedasnya sampai membuat mereka lupa jadwal resmi," nambah yang lain. Sementara itu, di pasar situasi juga mulai berubah. Orang-orang mulai berbisik keras. Dua pangeran rebutan penjual seblak, 5 anak lagi. Ini bukan cerita biasa. Amir dan Z tak lagi bisa datang sembarangan. Kadang mereka datang dengan pengawal yang berdiri jauh, pura-pura tak melihat apa-apa. Kadang mereka menyamar lebih sederhana dari biasanya. Namun, persaingan mereka makin terlihat. Suatu sore, Amir datang membawa payung besar karena cuaca terik. "Maya, jangan kepanasan," katanya sambil berdiri memayungi robek. Belum 5 menit, Z muncul membawa kipas angin kecil portable. "Payung gak cukup, ini lebih modern," katanya bangga. Anak-anak Maya terkikik melihat mereka. Yang paling kecil berbisik, "Om-om ini lagi lomba ya?" Maya hampir tersedak menahan tawa. Tapi situasi berubah saat keduanya akhirnya bicara terbuka. Di suatu malam yang agak sepi, Amir berkata dengan suara tenang, "Maya, aku ingin serius. Z tak mau kalah, aku juga." Maya menatap mereka lama. Ia meletakkan spatula, mengusap tangan dengan kain kecil. "Kalian baik," katanya jujur. "Tapi aku ini ibu 5 anak, hidupku bukan cerita dongeng." Z langsung maju satu langkah. "Aku siap." Amir lebih tenang, tapi tatapannya dalam. "Bukan cuma siap, aku tahu itu tidak mudah." Maya menggeleng pelan. "Cinta itu bukan cuma soal berani, tapi soal tahan." Kata-kata itu membuat keduanya terdiam. Tekanan dari istana makin terasa. Mereka dipanggil, ditegur, dan diingatkan tentang tanggung jawab dan citra keluarga. Ini bisa jadi skandal, rakyat akan bicara. Sementara di pasar, Raya mulai merasakan tatapan berbeda. Ada yang mendukung, ada yang iri, ada yang sinis. Ia sempat berpikir menutup gerobak dan pulang diam-diam ke Indonesia. Tapi setiap kali melihat anak-anaknya tertawa, ia tahu ia tak bisa lari. Suatu sore yang tak terduga, seorang pria tua dengan jubah elegan datang ke gerobaknya tanpa banyak mengawal. Wajahnya tegas tapi tenang. Ia duduk di bangku plastik kecil, minta seblak yang paling pedas, katanya. Maya tak tahu siapa dia, tapi Amir Z yang kebetulan datang langsung berdiri tegak. Itu adalah ayah mereka. Pria itu mencicipi seblak, diam, mengunyah perlahan, lalu berkata pelan, "Pedasnya jujur." Ia menatap Maya, dan untuk pertama kalinya istana bukan hanya panas karena dua pangeran, tapi karena keputusan yang mungkin akan dibuat oleh seorang ayah. Kehadiran sang ayah di gerobak seblak itu seperti angin gurun yang tiba-tiba berhenti. Amir dan Z berdiri kaku. Maya tetap mengaduk wajan, walau jantungnya berdetak lebih cepat. Pria tua itu makan pelan, tak terburu-buru. Tak banyak bicara. Setelah habis satu porsi, ia berkata, "Tambah." Zaid nyaris tersedak. Amir menahan ekspresi. Setelah suapan terakhir, sang ayah menyeka mulutnya dan menatap Maya.
"Kamu tidak takut berdiri sendiri di negeri orang?" Maya jawab jujur, "Takut, tapi anak-anak saya lebih takut kalau ibunya menyerah." Pria itu terdiam cukup lama lalu berdiri. Malam ini istana benar-benar panas. Keesokan harinya, Amir dan Zed dipanggil. Mereka sudah siap dimarahi, sudah siap ditegur keras. Namun yang mereka dengar justru membuat keduanya membeku. "Aku akan menikahi wanita itu," kata sang ayah tenang. Ruangan sunyi. "Bukan karena nafsu," lanjutnya, "bukan karena sensasi, tapi karena aku melihat sesuatu yang jarang ada di istana ini, ketulusan." Amir dan Zed sering pandang, kaget tentu, kecewa sedikit, tapi mereka juga tahu ayah mereka bukan orang yang bicara tanpa berpikir panjang. Di pasar, Maya juga terdiam ketika pria tua itu datang kembali. "Saya tak bisa beri kamu dongeng," katanya langsung, "tapi saya bisa beri stabilitas untuk anak-anakmu." Maya menunduk lama. "Ia bukan gadis remaja yang silau gelar, ia ibu 5 anak. Apa anak-anak saya boleh tetap jadi diri sendiri mereka sendiri?" tanyanya. "Harus," jawab sang ayah tegas. Pernikahan berlangsung sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa parade besar. Bahkan banyak orang istana yang masih bingung harus bereaksi bagaimana. Yang paling mengejutkan, menu jamuan hari itu adalah seblak jeletot. Beberapa tamu kerajaan berkeringat hebat. Ada yang diam-diam minta air 2 kali. Anak-anak Maya justru tertawa melihat wajah-wajah bangsawan kepedesan. Amir dan Zed ikut membantu membagikan piring. Zed berbisik pada Amir, "Setidaknya sekarang kita tak perlu rebutan." Amir tersenyum tipis, "Kita kalah oleh cabai." Maya tak berubah, ia tetap duduk di singgasana. Sepanjang hari ia tetap masak, tetap sederhana. Tank top merahnya yang kadang masih ia pakai saat di dapur pribadi istana. Sang ayah sering bercanda, di istana ini yang paling berkuasa ternyata cabai. Maya, anak-anak tumbuh dengan tenang, tak kehilangan ibunya, tak kehilangan kesederhanaannya. Dan dua pangeran belajar satu hal, cinta bukan soal siapa yang paling muda, bukan siapa soal yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling siap memikul beban bersama. Di sudut dapur istana, aroma seblak masih mengepul, dan untuk pertama kalinya istana itu terasa hangat. Tamat.